Assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Coach Nova Arianto telah berhasil untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia dan tentunya sekaligus menyegel tiket lolos ke Piala Dunia di Qatar tahun ini, teman-teman. Tentunya dengan prestasi Timnas Indonesia yang sangat luar biasa ini, pastinya negara tetangga kita, jiran kita Malaysia tentu menyorot tentang hal ini tentunya. Ada yang mengapresiasi dan ada pula yang ya seperti biasa. Kalau Indonesia itu berprestasi, maka mereka lah yang paling tersakiti gitu kan. Dan kalau timnas Indonesia itu kalah, maka mereka lah yang paling berbahagia. Seperti akun dari salah satu dari media sosial Malaysia ini guys, yang mengatakan bahwasanya keberhasilan timnas Indonesia itu tidak lepas dari kekalahan dulu yang waktu di bawah asuhan Coach Bima Sakti ya, yang timnas U17 kita yang dulu itu yang pernah kalah sama Malaysia U17 di kualifikasi Piala Asia 2023 yang kalah 5-1. Kemudian Malaysia di sini lolos ke babak kualifikasi Piala Asia. Tetapi mereka pun tidak mampu berbicara banyak di kualifikasi Piala Asia edisi sebelumnya ya. Hanya menjadi bulan-bulanan negara lain. Nah, kita tonton dulu guys ini video dari beberapa netizen Malaysia yang mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Asia kali ini. Menyalah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Apa benda ni weh? Untuk sobat yang belum tahu, Garuda Muda telah bantai Yaman 4-1 dan dipastikan akan berlagak di ajang Piala Dunia bawah 17 tahun akhir tahun ini. Sekali lagi abang menonton pertandingan itu dan kali ini sangat luar biasa permainan timnas. Anak asuh Nova Arianto memasuki pertandingan dalam mod membantai. Sejak minit pertama, timnas gencar melakukan serangan hingga berhasil mencetak 2 gol yang dianulir karena offside. Area sayap kiri kerap menjadi duri dalam daging pertahanan Yaman. Garuda Muda membuka keunggulan pada minit ke-15 melalui tendangan roket. Golnya keren ini guys. Getarkan gawang Yaman. Ini jelas merupakan gol tercantik di babak kualifikasi. Bahkan abang turun berteriak kaget. 10 minit kemudian Fadli Alberto melakukan sundalan naluriah untuk mencetak gol kedua Indonesia. Di awal babak kedua, Putu Panji melakukan kesalahan dengan menghadiahkan penalti kepada Yaman untuk gol pertama mereka. Gol itu menyemangati Yaman dan mereka menyerang dengan gencar, tetapi Ghaffar Al-Ghassimi memastikan tidak ada lagi kebobolan. Ivendra kembali menjadi hero timnas saat ia mencetak 2 gol berturut-turut melalui tendangan penalti dan juga counter attack. Setelah itu Garuda Muda terus tampil apik hingga laga usai. Timnas Indonesia hanya perlu bermain imbang dengan Afghanistan untuk mempertahankan puncak klasemen grup C setelah ini. Jujur saja abang tumpang gembira dan semoga ini Indonesia walaupun seandainya nanti di pertandingan ketiga melawan Afghanistan itu kalah, Indonesia tetap menjadi juara grup guys. Karena di Piala Asia ini aturan dari AFC itu yang poin pertamanya itu head to head, baru setelah itu baru selisih gol. Jadi walaupun Indonesia itu kalah 100 gol sekalipun dengan Afghanistan, Indonesia tetap menjadi juara grup di kualifikasi di Piala Asia ini guys. Memberikan dorongan kepada tim senior untuk mengikuti jejak Garuda Muda menuju ke Piala Dunia. Selamat dan sekali lagi teruskan menyala sang Garuda. Hari itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung. Kita nggak mempermasalahkan ya guys ya, mau itu pemain naturalisasi, pemain warisan, pemain lokal, kita nggak masalah. Karena seperti yang kita lihat kan mereka di atas lapangan ini seperti apa. Apakah mereka benar-benar berjuang untuk mengharumkan merah putih. Dan seperti biasa kita nggak pernah mempermasalahkan ya seperti Bang J atau yang lainnya gitu kan, yang di senior lah. Kalau yang di U17 ini
ada pemain Matt Baker itu kalau nggak salah ibunya itu dari Indonesia, ayahnya dari Australia, dan dia memilih Indonesia. Itu juga bukan naturalisasi, karena dia berhak memilih kewarganegaraan guys ya. Dan kita nggak mempermasalahkan sama sekali itu mau naturalisasi ataupun pemain keturunan itu ya. Sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita, kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Kita dah ada pendekatan negara dengan berjasa kuning. Jangan iri ya, karena Malaysia U17 versus Yaman ini pas di babak kualifikasi kemarin itu kena bantai oleh Yaman 4-0. Nah sekarang kan nih udah dibalaskan sama Indonesia nih 4-1. Mas aduh ya, seperti video di awal ini guys ya, malah mereka ini memposting yang Indonesia U17 yang edisi sebelumnya, yang waktu dilatih oleh coach Bima Sakti, yang mereka itu menang 5-1 atas Indonesia dan mereka yang lolos ke Piala Asia kemarin ya. Tetapi malah di sini ya mereka nggak mampu bicara banyak juga di Piala Asia. Sedangkan Indonesia sekarang lolos ke Piala Asia sekaligus lolos ke Piala Dunia. Indo nih bos bisa menang lawan Yaman, buset Iya, dah. Ayo, betul. alasan apa lagi? Ya, Alasan apa lagi ayo? Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya, Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman plus masuk ke Pildun. yes. Buset dah, udah guys ya, udah gak perlu ngelak lagi ya. Ini guys ya, sama tuh ya, U17 sama ya, sama-sama U17 ya. Kita tunggu ayat penyedap hatinya Malaides. Please jangan iri dan jangan panas ya. Harusnya gitu sebagai tetangga ngedukung lah, ngedukung Indo nanti. Harusnya. Gitu, jangan lupa nonton juga ya. Tapi ya tahu sendirilah Malaides seperti apa ya kan. Alhamdulillah. Pernah ucap hello kita melambai. Hawi mau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau. Doi. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys, layak ke quarter final and welcome to World Cup. 4-1 guys ngalahkan Yemen. Jom kita bahas guys. Let's go. Sebelum itu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya. Menang 4-1, kalian boleh nonton. Nanti aku akan post di dalam TikTok. Bentar guys ya. Yang setahu saya kenapa abang ini juga ikut berbahagia karena kemenangan timnas Indonesia kemarin dan sekaligus lolos ke Piala Dunia itu ya karena orang tua dari abang ini juga dari Indonesia guys. Artinya abang ini ada dari Indonesianya juga. Jadi ya wajar kalau abang ini ikut berbahagia guys ya. Yang tidak seperti kebanyakan netizen Malaysia yang lainnya, yang justru mereka itu sakit hati kalau Indonesia itu berprestasi, dan yang paling bahagia kalau Indonesia itu kalah gitu kan ya. Ya respect lah sama abang ini. TikTok aku nih guys, oke? Apa guys, 4-1 guys ya. Kita menang dan ya kita otomatis guys kita layak ke World Cup ya, kalau aku tak silap layak ke World Cup. Dan alhamdulillah ya, kita ucapkan tahniah untuk Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain, dan ini adalah pencapaian terbaik guys. Kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final. Yes, itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Alhamdulillah. Apa guys, tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia under 17
komen aja guys, komen apa pendapat kalian, adakah kalian berbangga, whatever, komen, jangan komen benda-benda lain, komen tentang timnas Indonesia aja guys, komen pendapat kalian, kita ke Piala Dunia, whatever, komen, oke? Itu saja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia menang 4-1 dari Yaman. Yang pertama gol dari Goli, keren banget, itu layak disejajarkan sama gol dari James Rodriguez di Piala Dunia 2014 dan itu menjadi gol terbaik di turnamen itu. Apakah gol Goli kali ini akan menjadi gol terbaik juga di turnamen Piala Asia ini? Untuk yang kedua, golnya dari Fadli lewat sundulan. Yang ketiga, gol penalti dari Evandra, dan yang keempat adalah gol dari Evandra lagi karena bola muntah dari kakinya sendiri. Ini jangan sampai si Arul ngelihat nih nanti Evandra dijuluki L bola muntah. Iya betul. Di babak pertama Bang Arul biasanya suka ngasih gelar LL apaan gitu. Terbukti dari Emang kocak sih orangnya. Aska atau Fabio dan kiri Daniel lebih dikasih leluasa untuk lebih ke depan. Untuk di babak kedua, Indonesia mengambil keputusan untuk bertahan dan mengandalkan serangan balik melalui umpan direct. Umpan direct itu terbukti berhasil karena beberapa kali pemain belakang Yaman harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan para striker kita yang masuk ke area pertahanan Yaman. Beberapa kali serangan balik juga menghasilkan gol, tapi keputusan wasit juga nggak bisa dianggap remeh. Ini agak ngeselin. Lucu emang. Yang pertama adalah penalti yang dikasih ke Yaman. Yang kedua adalah ketika Garas melakukan pelanggaran. Harusnya kartu kuning kedua itu. Yang berikutnya adalah tapi nggak dapat kartu sama sekali. Sebuah penalti tapi kipernya nggak dapat kartu merah. Iya betul. Tapi yang nggak apa-apa. Aneh sih. Amat. Yang penting Indonesia wasitnya kemarin memang agak lain. Lolos ke Piala Dunia dan lolos ke perempat final Piala Dunia Qatar. Kita masuk juga ke putaran final. Untuk besok Afghanistan, nih gua kasih tahu ya. Hari ini Yaman pasrah dan menyerah. Afghanistan daripada digulung, mendingan pulang dah. Jangan gitu lah bang. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Betul. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas sama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Emang kenapa kalau taktiknya itu mirip STY, Bung? Yang terpenting kan Indonesia itu berprestasi, menang gitu loh. Mau taktik siapa kayak yang dipakai ya? Ngapain coba? Kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV. Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel. Atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang. Lu makan tuh filosofi. Lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Sumpah guys, sumpah ini bapaknya siapa sih? Ini bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia karena gaya permainannya kayak Sintayong. Lah elah. Kemarin waktu Coach Indra Safri emangnya kenapa ya? U20 dibuat lumbung gol, dibuat bandai-bandaian. Ini orang nggak nongol dan nggak membuat statement yang mengkritik beliau. Nah sekarang Coach Nova menang, bahkan lolos ke Piala Dunia malah dikritik. Gak cocok melatih timnas U17 lah menurut Bung Toel ini kenapa ya guys ya? Yang berbau STY itu sepertinya anti banget gitu loh. Padahal ya
STI itu banyak berjasa untuk timnas Indonesia gitu loh. Bagaimana STI membangun pondasi dan juga gimana ya, sedikit banyaknya ya pasti Coach Nova sudah banyak mengambil ilmu dari Coach Sintayong gitu loh. Dan wajar kalau misalnya Coach Nova ini ya permainannya mirip-mirip dengan Coach Sin ya di timnas senior dulu ya, karena ya memang cocoknya taktiknya untuk timnas kita sekarang ini ya seperti apa yang diterapkan oleh STY gitu. Buktinya kemarin kan pas timnas senior melawan Bahrain pun kita berhasil menang. Apaan sih Bung Tuelnya aneh? Menurut lo yang cocok itu siapa? Dan inilah klasemen sementara yang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia, the one and only King Indo yang sudah dipastikan lolos ke Piala Vietnam Dunia. masih berjuang ya guys ya. Vietnam masih ada kemungkinan tapi sangat susah karena dia hanya memetik 2 poin. Di sisi atas yang paling sulit itu Thailand karena tidak memetik poin sama sekali ya, Thailand ya. Bukan paling sulit lagi sih, memang ya? Sudah nggak ada harapan untuk lolos. Dikasih Piala Asia atau gimana ya, kok Malaysia nggak ada ya? Jangan dicari lah bang. Dan di bawah Indonesia masih ada Korea Selatan. Karena tadi malam Korea Selatan membantai Afghanistan dengan skor yang sangat mutlak, yaitu 6-0. Gimana nih menurut kalian dengan statement Bung Toel seperti ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita wajib bangga atas kemenangan ini karena kita bisa lolos ke Piala Dunia di Qatar 2025 nanti. Doakan yang terbaik buat timnas. Ya itu dia videonya guys. Untuk jiran ya makanlah sedikit ya, nanti sakit itu kan. Indonesia sudah kepildun nih. Kalian udah sampai mana Des? Yang katanya selalu merasa lebih hebat dari Indonesia ya kan. Sampai-sampai sekarang Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia pun katanya itu ya karena dulu itu pernah kalah dari Malaysia sehingga Indonesia berbenah. Aduh, mulai des selalu ada aja ya ngelesnya itu seperti bacai gitu kan. Harusnya ya mereka ini paling enggak ya introspeksi diri dulu lah daripada harus bersusah payah gitu kan. Membanding-bandingkan dengan Indonesia, ngata-ngatain Indonesia ya kan, kapan mau majunya? Kalau yang ada itu cuma iri dengki itu kan, nggak bisa lihat orang lain itu bahagia. Kalian itu sibuk ngurusin Indonesia, sedangkan di sepak bola kalian aja masih nggak karuan gitu kan. Yang dimana isu-isu para pemain yang katanya belum dibayar gajinya dulu itu kan, tuh sudah dibenerin apa enggak? Kenapa harus selalu nyenggol-nyenggol Indonesia gitu? Lebih baik kalian itu fokus sama sepak bola kalian, bukannya malah sibuk klarifikasi ke sana ke sini gitu kan. Wah kami lebih hebat dari Indonesia, kami pernah menang lawan Indonesia itu dulu Des, dulu. Kita itu hidup di zaman sekarang bukan dulu gitu kan. Kalau kalian mau maju ya kalian sorot lah itu perkembangan timnas kalian, jangan sibuk menyorot timnas dari orang lain gitu kan. Tapi kalau mau menyorot dan mengambil yang bagus-bagusnya ya silahkan. Tapi ini kalian justru malah sibuk ngata-ngatain orang gitu kan, sibuk klarifikasi bahwa kalian itu lebih hebat itu kan. Apa untungnya coba? Hanya untuk memuaskan hati kalian, padahal ya justru malah jadi bahan tertawaan jadinya. Nggak ada tuh kami itu yang apa ya istilahnya marah-marah lihat lihat komentar-komentar kalian yang aneh-aneh itu, justru malah menjadi bahan lelucon gitu loh ya. Ibarat seperti abang Jum United ini kan, beliau itu objektif dalam menilai sesuatu guys. Kalau memang lagi bagus ya beliau katakan bagus. Kita lihat begitu pintar dalam menganalisa dalam sepak bola ya.
beliau juga cukup objektif dalam menilai sesuatu. Kalaunya penilaian itu objektif, ya seandainya Indonesia mainnya jelek dan itu memang jelek, kita bisa nggak marah karena memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Ya sampai di sini dulu guys ya video kali ini, semoga terhibur. Sampai jumpa.